Pertama saya ingin mengatakan seperti ini ya, penjelasan kami pada saat ini tidak bisa terlalu diharapkan banyak, karena pada saat ini kita sudah masuk kepada proses penegakan hukum, ya. Dan proses penegakan hukum itu sudah masuk kepada ranah pengadilan. Kami tidak ingin apa yang kami sampaikan ini mengganggu proses penegakan hukum yang sudah sampai ke pengadilan tersebut. Namun penting untuk dipahami bahwasanya yang kami bantu proses penegakan hukumnya sebagaimana yang telah kami lakukan dalam dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan perhitungan kerugian negara yang telah disampaikan atau diserahkan kepada pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan, itu terkait dengan penyimpangan dalam proses pengelolaan saham dan reksadana PT AJS yang sebagaimana kita ketahui bersama telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 16,68 triliun rupiah. Di kami sendiri masih berjalan ya supaya kemudian konstruksi kasus dari Jiwasraya ini dapat diungkap secara utuh. Jadi kami juga melakukan audit investigasi dan audit investigasinya itu sendiri belum berakhir, masih terus berjalan. Demikian sejauh ini. Pak Agung, sekarang kita ke nama Beni Cokro, Bencok. Langkah BPK sekarang untuk melaporkan Beni Cokro atas pencemaran nama baik. Alat bukti apa saja yang sudah disiapkan sampai hari ini? Ya, sebenarnya kan orang kan kalau ada perbuatan melawan hukum itu kami kan posisinya adalah saksi ya, melihat, mendengar ya seperti itu dan mengalami. Saya tidak mendengar Beni Cokro langsung, tetapi lewat rekaman yang teman-teman buat, teman-teman media buat, salah satunya dari CNBC ini, kami mendengar dan melihat bahwasannya yang bersangkutan mengaitkan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan yang dituduhkan kemudian mencoba melindungi atau kelompok usaha tertentu terkait dengan kegiatan ini, terkait dengan masalah atau kasus kerugian di Jiwasraya, dan itu kami laporkan karena itu sudah masuk kepada lingkungan pencemaran nama baik. Beni Cokro memang melakukan tindak pidana dan kemudian dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh BPK adalah PKN, dan dalam proses PKN tersebut BPK itu tidak dalam posisi bisa melindungi siapapun. BPK dalam posisi tidak bisa melindungi siapapun. Pak Agung, bisa diupdate ini terkait laporan BPK ke Bareskrim, ini sudah masuk laporannya di hari Senin. Menurut Anda apakah laporan baru tidak akan tumpang tindih Pak atau overlap dengan proses hukum yang saat ini dihadapi Beni Cokro sendiri terkait dengan Jiwasraya? Proses hukum yang dihadapi Beni Cokro kan terkait dengan masalah Jiwasraya. Sedangkan yang kami sampaikan ini terkait dengan tuduhan pencemaran nama baiknya. Jadi kami menganggap juga Beni Cokro ini mencoba mengaburkan kasusnya, ya, mencoba mengaburkan kesalahan-kesalahan atau masalah yang dia buat dalam kasus ini. Nah, tetapi di atas semua itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana sebenarnya posisi Badan Pemeriksa Keuangan di dalam perhitungan kerugian negara. Sebagaimana yang kami jelaskan bahwa perhitungan kerugian negara itu berbeda dengan audit atau tingkat pemeriksaan yang lainnya. Dalam pemeriksaan kerugian negara, posisi BPK itu menunggu, ya posisinya pasif. Jadi konstruksi hukumnya, konstruksi perbuatan melawan hukumnya sudah disiapkan oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini adalah kejaksaan, dan kemudian sudah juga ditetapkan sebenarnya tersangkanya. Posisi Badan Pemeriksa Keuangan ya persis, ya tugas kami hanya menghitung saja. Memang dalam perhitungan kerugian negara tersebut ada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Datanya kami dapatkan dari aparat penegak hukum dan juga ada beberapa di antaranya yang kebetulan dari tahun 2018 kami juga sudah melakukan semacam penelitian informasi awal terhadap kasus ini. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kami nggak dalam posisi melindungi A, B, atau C. Kami ikuti apa yang sudah suratnya disampaikan kepada kami, kemudian kami melakukan gelar perkara terhadap posisi kasusnya. Kan ini tadinya di penegakan hukum itu kasusnya di Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat ya, Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Agung, kemudian dibuat gelar perkara dengan terlebih dahulu ditetapkan tersangka penyidikannya, tahapannya sudah tahap penyidikan, karena PKN tidak bisa dilakukan sebelum tahap penyidikan. Jadi penyidikan dulu, kalau sudah tahap penyidikan itu artinya sudah ada tersangkanya, baru kemudian PKN dilaksanakan. Nah, kalau dalam posisi yang seperti ini, bagaimana caranya BPK melindungi seseorang? Sudah given. Namun demikian
penting untuk kami jelaskan di sini adalah kami juga sangat mendukung dalam hal ini kejaksaan untuk mengungkap kasus ini.